Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada pagi hari ini dalam rangka kuliah subuh. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu dalam rangka kuliah subuh membahas surat Al-Ma'un ayat 1. Sekarang di dalam kuliah subuh pada pagi hari ini membahas surat Al-Adiyat ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, yang artinya apakah ia tidak tahu apabila apa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan. Semua orang yang ada di dalam dunia ini bila udah mati semua entar dibangkitkan di dalam kubur itu. Semua umat manusia itu kalau udah mati entar dibangkitkan di dalam kuburnya bila udah ada waktu-waktunya yang udah ditentukannya. Detail apapun semuanya entar dibangkitkan di dalam kubur itu. Detailnya Nabi, detailnya para sahabat, detailnya para aulia, detailnya para imam, detailnya para wali, detailnya para habaib, detailnya para alim ulama,
para kiai, para ustadz dan orang awam. Semuanya entar dibangkitkan di dalam kubur itu. Cuman yang dibangkitkannya bukan jasadnya, tapi rohnya. Kalau jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti. Bila umat manusia itu mati, entar jasadnya itu lebur di dalam tanah itu. Bila roh itu selamanya tidak akan bisa lebur, karena roh itu milik Gusti. Entar yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, tapi roh-rohnya. Jadi di dalam surat Al-Adiyat ini menceritakan tentang pembalasan umat manusia atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya, antar pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Tapi antar yang dibalas itu bukan jasadnya, tapi roh-rohnya. Karena di dalam dunia itu yang menggerakkan jasad itu adalah rohnya. Karena hati yang paling dalam, pikiran yang paling dalam itu menggerakkan jasadnya dan rohnya itu. Bila rohnya bergerak, antar jasadnya itu bergerak. Bila umat manusia itu ditinggalkan roh, antar umat manusia itu mati. Jadi antar besok yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, tapi roh-rohnya. Lalu dilanjutkan dengan alif jaberka ing atase Gusti. Lalu dilanjutkan dengan fe jaber fa maknanya jalur. Alif jaber a ing atase Gusti tentang mengatasi segala sesuatu urusan-urusan umat manusia. Urusan hablum minanas yaitu Gusti yang mengatasi. Urusan hablum minallah adalah Gusti yang mengatasi. Lalu feja berfa maknanya jalur. Gusti Allah ada jalur-jalurnya. Karena Sang Pencipta itu mengasih jalur terhadap makhluk-makhluknya, khususnya umat manusia. Bila umat manusia sudah dikasih jalur oleh Sang Pencipta, lalu dilanjutkan dengan lam jaberlam maknanya jalan. Lalu dilanjutkan dengan ya jaberya perjalanan manusianya. Jadi Gusti Allah mengasih jalur, mengasih jalan. Lalu umat manusia itu perjalanannya bagaimana? Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu tidak ada yang sama di antara manusia dan manusia. Perjalanan umat manusia itu berbeda-beda. Perjalanan umat manusia itu tidak ada yang sama di antara satu dan dua. Keinginan apapun tidak ada yang sama. Tujuan apapun tidak ada yang sama. Tentang derajat derajatnya itu tidak ada yang sama. Kalau derajatnya manusia itu sama, kalau derajatnya itu berbeda-beda. Karena umat manusia itu ada perbedaan-perbedaan itu adalah derajatnya. Derajatnya umat manusia itu berbeda-beda di antara satu dan dua. Ada yang derajatnya menjadi tukang, ada derajatnya ada yang menjadi penjualan, ada juga yang menjadi bos, ada yang jadi pekerjaan-pekerjaan seadanya. Itu di dalam derajatnya. Semuanya umat manusia itu berbeda-beda di dalam derajatnya. Ada derajatnya seorang sopir, ada derajatnya seorang kenek, ada derajatnya seadanya, ada derajatnya menjadi pegawai-pegawai PNS. Jadi yang ada perbedaan-perbedaan itu adalah derajatnya. Kalau derajatnya itu sama semua, karena di dalam dunia ini namanya manusia itu semuanya sama derajatnya, yaitu umat manusia. Kalau derajatnya itu berbeda-beda. Itu sudah ditakdirkan, sudah dikodratkan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah.
bahwa manusia itu ing derajatnya dipastikan berbeda-beda. Lalu dilanjutkan dengan ain mati, Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Lalu lam maknanya jalan. Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Itu Gusti Allah menyatakan bahwa di dalam dunia ini yang mengerani itu adalah ing Gustine. Ing Gustine itu adalah Gusti Allah. Ing Gustine itu adalah Sang Pencipta. Karena Gusti Allah telah menyatakan di dalam ain mati, Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Pangeran itu yang mengerani alam jagat ini. Karena di dalam Rabbil Alamina iku ingkang mengarani wong alam kabeh. Semuanya yang mengarani seluruh alam semesta ini adalah Gusti Allah. Adalah ing Gustine adalah Sang Pencipta. Lalu Sang Pencipta itu mengasih jalan. Bila umat manusia itu menginginkan sesuatu di dalam tujuannya. Karena umat manusia itu dipastikan ada yang menginginkan sesuatu di dalam tujuannya. Karena di dalam mempasemu maknanya barokah. Semuanya umat manusia itu menginginkannya mendapatkan barokah. Contohnya pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini telah melakukan ibadah sholat subuh. Lalu dilanjutkan dengan kuliah subuh atau ceramah atau tausiah. Karena di dalam tausiah ini atau ceramah ini entar mendapatkan barokah. Contohnya ilmu dan keilmuan. Ilmu dan keilmuan itu termasuk barokah yang paling tertinggi. Karena umat manusia itu menginginkannya barokah semua. Karena barokah itu adanya ing diri umat manusia. Jadi segala sesuatu perbuatan umat manusia itu semuanya ada imbalannya. Contohnya pada pagi hari ini, pada kuliah subuh ini. Contohnya tadinya tidak tahu jadinya tahu. Karena kebanyakan orang bila udah mati entar dibangkitkannya yaitu jasadnya kebanyakan orang. Tapi kalau di kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Pancorep Sejadin Urip, yang dibangkitkan itu adalah roh-rohnya, bukan jasadnya. Saya mempertegaskan seperti itu karena real dan nyata. Kalau jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti Allah Ta'ala atau Sang Pencipta atau ing Gustine. Karena jasad itu entar lebur menjadi tanah. Karena asal usulnya umat manusia itu dari alam, entar kembalinya ke alam. Kalau roh itu dari Gusti Allah. Contohnya, karena umat manusia itu asal usulnya dari alam rahim. Karena umat manusia itu di dalam lingkaran wujud. Umat manusia itu asal usulnya di dalam lingkaran wujud. Lingkungan alam rahim, lingkaran alam rahim, wujud alam rahim. Entar diwujudkanlah umat manusia itu di dalam alam rahim itu. Lalu keluarlah umat manusia itu di dalam dunia. Jadi segala sesuatu umat manusia itu bisa keluar itu karena dikasih roh oleh Sang Pencipta. Karena asal-usul umat manusia itu dari cairan-cairan dari kedua orang tua kita. Lalu menjadi darah, lalu menjadi daging, lalu dibentuk sifat manusianya di dalam 4 bulan itu. Lalu 5 bulan jalan, lalu dikasih roh. Barulah umat manusia itu di dalam alam rahim itu, umat manusia itu bisa bergerak. Itu di dalam kitab Pancorong Urip Sejadin Urip bila tentang menceritakan tentang alam rahim.
Bila umat manusia itu telah lahir, lalu terjadilah umat manusia itu dipanggilnya insan hamil. Insan itu manusia hamil kang wis suci. Kesucian umat manusia itu adanya di si jabang bayi. Si jabang bayi itu kesuciannya itu ada batas-batasnya. Seperti waktu diciptakannya umat manusia itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lalu 5 jalan itu bisa bergerak. Lalu umat manusia itu telah lahir di dalam dunia itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu 5 jalan itu umat manusia itu bisa bergerak. Ada ini yang benar, ada ini yang buruk. Jadi umat manusia itu bisa mengetahui baik buruknya itu di antaranya 5 jalan. Jadi kesucian umat manusia itu adanya di 5 jalan. Itu di dalam kitab Insan Hamil. Lalu dilanjutkan dengan kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jadi itu diri-diri umat manusia. Tergantung jadi diri umat manusianya mengambilnya yang mana. Yang buruk silakan, yang baik silakan. Entar jadi dirinya bila baik, entar baik. Bila mengambilnya yang buruk, entar jadi diri umat manusianya itu buruk. Jadi tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana, baik atau buruk. Itu tergantung umat manusianya. Bila kitab Nur Jati itu tidak ada batas-batasnya. Batas-batasnya itu yaumil kiamah. Bila udah mati umat manusianya itu, berarti kitab Nur Jati itu semenjak hidup sampai mati baru berakhir perjalanan kitab Nur Jati. Lalu dilanjutkan dengan alif jari. Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Gusti Allah itu tidak ada wujudnya. Gusti Allah itu tidak ada bentuknya. Gusti Allah itu tidak ada warnanya. Gusti Allah itu adanya ing rasa. Segala sesuatu Sang Pencipta memberi terhadap umat manusia itu adanya ing rasa. Karena umat manusia itu dikasih bisa hidup itu karena roh. Roh itu adanya ing rasa diri umat manusianya itu. Jadi pemberian Gusti Allah itu adanya ing rasa. Gusti Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi Gusti Allah itu tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya. Bila kata orang-orang yang bilang tempat-tempat Gusti Allah itu adanya di masjid atau di musola atau di Ka'bah, berarti penafsiran tentang itu salah besar. Bila umat manusia menyatakan bahwa Ka'bah itu tempatnya Baitullah, berarti salah besar. Karena Ka'bah itu sebuah benda. Bila Ka'bah itu tempatnya Baitullah, berarti Gusti Allah itu manggon di situ. Berarti Gusti Allah itu ada bentuknya, berarti Gusti Allah itu ada wujudnya, berarti Gusti Allah itu ada warnanya. Kalau Gusti Allah itu memiliki tempat tinggal, berarti Gusti Allah itu ada wujudnya. Bila Gusti Allah sudah terlihat wujudnya, berarti Gusti Allah itu makhluk seperti kita semua ini. Karena Gusti Allah itu aslinya adalah gaib. Karena Gusti Allah itu di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama Gusti Allah itu adanya. Itu pun diadakan oleh umat manusia. Karena di dalam dal 1 alif, dal jabarda 1 alif, ing perjalanan menusahnya ajroba saking date Gusti Allah. Di dalam dal besar 1 alif ini, ing perjalanan menusahnya ajroba saking datnya Gusti Allah itu.
Gusti Allah itu diadakan oleh umat manusia itu dalam keadaan sholat. Contohnya sholat subuh. Usolli fardhu subhi ra'atani mustaqbilal kiblati ad'a lillahi ta'ala. Gusti Allah ini diadakan oleh umat manusia, itu pun hanya nama, bukan wujudnya. Jadi di dalam dalil besar ini menyatakan bahwa Gusti Allah itu diadakannya dalam waktu melakukan ibadah sholat, itu pun hanya nama, bukan bentuk wujudnya, bukan bentuk warnanya, bukan bentuk aslinya. Karena Gusti Allah itu gaib. Jadi bentuk aslinya Sang Pencipta atau Gusti atau Gusti Allah itu tidak ada yang tahu seperti apapun. Titel apapun, titel nabi, titel sahabat, titel para aulia atau para imam atau para wali atau para habaib atau para alim ulama atau para kiai atau para ustadz atau orang awam, itu semuanya tidak ada yang bisa melihat. Cuman yang saya membingungkan saat-saat ini, ada orang yang bilang bahwa tempat-tempatnya Baitullah itu adanya di masjid, di musola atau di Ka'bah. Itu penafsiran umat manusia itu salah besar. Kalau Sang Pencipta atau Gusti Allah itu adalah gaib, tidak ada yang tahu dimanapun Sang Pencipta itu berdiam dirinya. Cuman umat manusia itu merasakan di dalam diri umat manusia itu, karena Sang Pencipta atau Gusti Allah adanya ing rasa. Jadi rasa-rasa itu diberikan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah terhadap seluruh umat manusia. Karena ing rasa itu adanya di roh-roh yang diberikan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah terhadap umat manusia. Jadi yang merasakan itu roh yang pertama kali, yang pemberian dari Sang Pencipta atau Gusti Allah, bukan jasadnya. Lalu yang merasakan kedua itu adalah jasadnya. Karena semilirnya angin itu adanya ing rasa, itu pemberian dari Sang Pencipta, itu wujudnya enggak ada. Lalu napas-napas yang lega, itu yang merasakan, itu yang pertama kali rohnya, lalu jasadnya. Karena bila jasad dulu, rohnya yang kedua, berarti umat manusia itu tidak menyatu dengan rohnya. Bila umat manusia tidak menyatu dengan rohnya, berarti umat manusianya itu udah mati. Jadi saya kasih contoh itu, yang pertama kali yang mendapatkan rasa dari Sang Pencipta atau Gusti Allah adalah roh yang pertama kali. Lalu yang kedua adalah jasadnya atau badannya. Lalu dilanjutkan dengan bebasebu buatane menusane. Lalu dilanjutkan dengan ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran. Umat manusia itu membuat perjalanan umat manusia itu tergantung umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran, bahwa umat manusia itu dibuat oleh ing satuhune pangeran. Lalu ing satuhune pangeran itu menyatakan bahwa seluruh alam dunia ini sayalah yang membuatnya, sayalah yang berkuasa di dalam dunia ini. Karena di dalam ain mati Gusti Allah gawe ing satuhune pangeran, Gusti Allah itu menyatakan bahwa seluruh alam dunia ini adalah yang menciptakan, yang memberi, yang membentuk itu adalah Gusti Allah, tidak ada yang lain. Pangeran-pangeran itu maksudnya yang mengarani alam jagat ini. Karena di dalam Rabbil Alamina iku ingkang mengarani wong alam kabeh.
yang mengarani seluruh alam dunia ini adalah Gusti Allah, adalah Gustine, adalah Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan sejaresi sikap menusane. Lalu dilanjutkan dengan reja baro rezeki menusane. Umat manusia itu harus memiliki sikap, harus memiliki tingkat-tingkat keimanan-keimanannya, karena sikap menusane itu adalah keyakinan-keyakinan. Bila umat manusia itu tegas di dalam sikap, berarti keyakinan itu tegas, karena sikap dan iman itu adalah satu. Sikapnya kuat berarti imannya kuat, sikapnya lemah berarti imannya lemah. Karena iman itu adalah keyakinan, keyakinan itu adalah sikap manusianya. Bahwa saya diciptakan oleh Sang Pencipta, saya yakin di dalam dunia ini meyakini bahwa alam dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Saya diciptakan oleh Sang Pencipta, Gustine atau Gusti Allah. Jadi segala sesuatu itu semuanya dipasrahkan terhadap Gusti Allah. Karena rezeki-rezeki umat manusia itu tergantung Gusti Allah. Karena yang mengatur, yang memberi itu adalah Gusti Allah. Cuman saya yang membingungkan tentang rezeki. Makhluk-makhluk namanya manusia udah mengetahui tentang rezeki. Contohnya, bila saya melakukan ibadah-ibadah, lalu umat manusia itu bilang pahalanya antar sekian, antar rezekinya antar sekian. Karena rezeki itu termasuk pahala. Pahala itu termasuk barokah. Karena segala sesuatu imbalan-imbalan dari Gusti Allah itu adalah barokah, adalah pahala. Bila mendapatkan pahala, bila mendapatkan barokah, berarti mendapatkan rezeki. Rezeki itu bukan harta benda saja. Rezeki itu tidak terhitung oleh siapapun. Rezeki kesehatan, rezeki penglihatan, rezeki umur panjang, rezeki pernapasan, rezeki pendengaran, rezeki penciuman, semuanya itu rezeki. Rezeki yang tidak ternilai. Bila mendapatkan rezeki berarti mendapatkan barokah. Bila mendapatkan barokah berarti mendapatkan pahala-pahala yang baik. Maknanya pahala-pahala itu mendapatkan imbalan-imbalan yang baik. Karena imbalan-imbalan itu termasuk kenikmatan-kenikmatan dari Sang Pencipta itu terhadap makhluk-makhluknya, terhadap umat manusia. Karena di dalam mim satu alif, mim jabar mas satu alif, ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini mengikuti ajaran-ajarannya. Kita semua ini mengikuti keimanan-keimanannya, mengikuti keyakinan-keyakinannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang utusan dari Sang Pencipta atau Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang rasul. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusan dari Sang Pencipta. Bila kita mempercayai bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang rasul, sebagai utusan-utusan Sang Pencipta, marilah kita bersama-sama meyakini terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajarannya baik, ajarannya mulia. Karena khususnya orang Islam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai anutan seluruh orang Islam, sebagai panutan seluruh orang Islam. Jadi marilah kita bersama-sama berselawat serta salam terhadap Nabi Muhammad SAW
pada pagi hari ini dalam kuliah subuh. Mudah-mudahan mendapatkan barokah-barokah, mudah-mudahan mendapatkan faidah-faidah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah-hidayah dari Sang Pencipta. Karena kayak Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi kita, Nabinya orang Islam. Jadi marilah kita bersama-sama bersolawat terhadap Nabi kita semua, khususnya orang Islam. Salatu wa salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hami wa min umah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan salawat kita semua ini diterima oleh kain Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini yang membaca salawat mendapatkan barokah-barokah dari Sang Pencipta atau Ingkusine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan fejarefi, maknanya ikatan. Lalu dilanjutkan dengan lamati, Gusti Allah gawe dalan. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki ikatan-ikatan semua, memiliki dalan-dalan semua. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini memiliki ikatan-ikatan semua, memiliki dalan-dalan semua. Karena kita semua umat manusia ini asal usulnya dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita ini asal usulnya dari kayak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Bila umat manusia itu sudah ditakdirkan, sudah dikodratkan bahwa ada yang benar, pasti ada yang salah. Di dalam tingkah laku perilaku, di dalam sifat dan wataknya, semuanya itu ada dua semua, tidak ada yang satu jalur. Titel apapun itu tidak ada yang satu jalur. Titelnya Nabi, titelnya sahabat, titelnya para aulia, titelnya para imam, titelnya para wali, titelnya para habaib, titelnya para kiai, titelnya para alim ulama, titelnya para ustadz dan para orang awam. Semuanya itu sama, memiliki kesalahan-kesalahan semua, memiliki kebenaran-kebenaran semua. Cuman saya yang membingungkan pada saat-saat ini, bila mengakunya nasabnya habaib, nasabnya turunan-turunan dari Nabi, aliran-aliran dari Nabi,
semuanya mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci. Nasab-nasab itu tidak ada gunanya, turunan-turunan itu tidak ada gunanya, aliran darah itu tidak ada gunanya. Titel apapun aliran darahnya, titel apapun turunannya, titel apapun nasabnya, bila umat manusianya itu tingkah lakunya tidak baik, tidak benar di dalam perjalanan umat manusianya itu, turunan Nabi, turunan para sahabat, turunan para aulia, turunan para imam, turunan para wali, turunan para habaib, turunan para alim ulama, para kiai, para ustadz dan orang awam, semuanya melakukan itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang saya membingungkannya, bila turunannya Nabi, turunannya wali, turunannya para alim ulama, para kiai atau para ustadz, itu mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci. Padahal umat manusia itu di dalam dunia ini tidak ada yang suci, tidak ada yang benar. Yang benar itu Gusti Allah, yang suci itu Gusti Allah. Saya mengucap seperti ini karena kodrat umat manusia itu ada dua unsur. Kodrat umat manusia itu ada baik, ada buruk. Karena udah dikodratkannya. Turunan apapun pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Turunan tukang mencuri itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Turunan pemabok atau penjudi itu dipastikan ada yang baik, ada yang buruk. Turunan kiai, turunan alim ulama, turunan ustadz itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Turunan nabi, turunan habaib itu pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Turunan apapun dipastikan ada yang baik, ada yang buruk. Bila turunan-turunan itu, nasab-nasab itu, aliran-aliran darah itu bisa menentukan umat manusia itu bahwa orang ini benar, bahwa orang ini salah, yang dinilai dari nasab, yang dinilai dari turunan, yang dinilai dari aliran darah, berarti umat manusia itu salah besar. Penilaian-penilaian entar besok itu adalah di dalam tingkah laku perilaku. Yang ditimbang itu bukan nasabnya, yang ditimbang itu bukan turunannya, yang ditimbang itu bukan aliran darahnya, yang ditimbang itu amal perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunia ini. Karena di dalam kitab Nurjati tergantung ingkawitannya perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, antar pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Karena kunci-kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia. Kunci-kunci surga atau neraka itu adanya di dalam kubur. Bila di dalam kuburnya mendapatkan nikmat-nikmat, berarti mendapatkan surgawi. Bila di dalam kuburnya mendapatkan siksa, berarti mendapatkan neraka. Jadi kunci-kunci umat manusia yang sesungguhnya itu adanya di dalam dunia, bukan entar besok-besok. Jadi umat manusia waktu-waktu sekarang ini masih dikasih kesehatan umur panjang. Marilah kita ing perjalanannya dalam keadaan iman. Karena keadaan iman itu yang lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Karena umat manusia di dalam dunia ini menunggu giliran-giliran kalau udah waktu-waktunya. Karena di dalam kapesaku maknanya ujung umat manusia itu di dalam dunia ini menunggu giliran-giliran dari panggilan-panggilan Sang Pencipta atau Gusti Allah. Bila umat manusia itu sudah dipanggil oleh Sang Pencipta, entar ujung-ujungnya umat manusia itu mati. Karena umat manusia itu tidak selamanya hidup.
umat manusia itu pasti ada sakit, pasti ada sehat, pasti ada hidup, dipastikan ada mati. Jadi ujung-ujung umat manusia itu adalah kematian. Jadi marilah kita bersama-sama dikasih kesehatan umur panjang pada pagi hari ini. Kesempatan itu datangnya bukan 2 kali, 3 kali, datangnya 1 kali. Jadi kita semua ini masih dikasih kesempatan. Marilah kesempatan ini digunakan yang sebaik-baiknya. Karena umat manusia itu datang kesempatan itu hanya 1 kali. Jadi kesempatan yang 1 kali ini manfaatkanlah. Karena umat manusia itu menunggu giliran. Bila umat manusia ingin hidup selamanya, berarti umat manusia itu harus bekerja keras. Bila umat manusia antar besok meninggal, beribadahlah yang tekun. Jadi hidup di dalam dunia ini harus dijalankan semua. Separuh buat perjalanan hidup di dalam dunia, separuh buat ibadah-ibadah bekal besok di hari nanti, bila mendapatkan giliran-giliran, panggilan-panggilan dari Sang Pencipta atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan kapaseku maknane pandangane, lalu bepaseku buatane manusane. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung pandangannya. Gusti Allah tergantung pandangan terhadap buatan-buatan manusianya. Karena umat manusia itu dibuat oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Bentuknya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, sifatnya bagaimana, perjalanannya bagaimana. Lalu umat manusianya memandangnya terhadap Sang Pencipta itu bagaimana? Apakah Sang Pencipta itu adil? Apakah Sang Pencipta itu yang Maha Rahman dan Rahim? Kalau Sang Pencipta itu yang Maha Rahman dan Rahim, selalu mengasihi, selalu menyayangi. Merahmani itu membikin dan membentuk makhluk, lalu dirahimi yang mengasihi, menyayangi. Umat manusia sudah dibuat oleh Sang Pencipta, lalu dikasih, disayangi, dikasih makan, lalu dikasih hidup. Itulah Rahman Rahimnya Sang Pencipta. Karena di dalam bahwa mati Gusti Allah gawe lingkungan, lalu dilanjutkan dengan rejari ing rezeki manusane. Bila umat manusia itu di dalam lingkungan umat manusia itu dikasih rezeki. Rezeki umat manusia itu bukan harta benda saja. Kehidupan umat manusia di dalam dunia ini termasuknya rezeki. Kita semua ini bisa berkumpul di dalam kuliah subuh ini. Kita semua ini memanjatkan doa terhadap Sang Pencipta. Puji syukur, alhamdulillah saya saat ini dikasih umur panjang. Berarti rezeki manusianya itu dikasih umur panjang. Bila umat manusia tidak menyadari tentang rezeki umat manusianya seperti itu, entar menyalah-nyalakan terhadap Sang Pencipta. Karena umat manusia itu ada yang menyalah-nyalakan terhadap Sang Pencipta. Contohnya, saya ibadahnya tekun, saya sholatnya tekun, saya mengajinya tekun, tapi tentang rezeki itu susah. Tentang rezeki itu kadang pas, kadang tidak. Tentang rezeki itu Senin Kemis. Itu semuanya bila umat manusianya imannya tidak kuat, seperti itu mendapatkannya tentang terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena umat manusia itu tidak menyadari buatan manusia itu dari Gusti Allah. Lalu Gusti Allah membuat di dalam mati Gusti Allah gawe lingkungan, lalu dilanjutkan dengan rejari ing rezeki manusia. Tentang rezeki itu jangan dipandang dengan harta benda. Harta benda itu tidak ada gunanya. Karena rezeki yang tidak ternilai itu adalah umur panjang,
kesehatan-kesehatan, lalu kesempurnaan-kesempurnaan di dalam tubuh itu. Bukan harta benda yang utama. Yang utama itu adalah umur panjang, kewarasan, dan kesempurnaan-kesempurnaan di dalam hidup di dalam dunia ini. Umat manusianya itu harus menyadari tentang itu. Bila umat manusia itu tidak menyadari tentang itu, entar umat manusia itu menyalahkan terhadap Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu entarnya dinilai tidak adil. Karena saya ibadahnya tekun, saya sholatnya tekun, saya mengajinya tekun, segala sesuatu perjalanan saya jalankan. Tapi hidup saya sengsara terus. Padahal rezeki-rezeki yang tidak ternilai itu bukan hidupnya sengsara. Rezeki-rezeki yang tidak ternilai itu umur panjang, kewarasan, dan kesempurnaan di dalam perjalanan umat manusianya. Bila umat manusia memandang hartanya, berarti umat manusia itu salah besar. Bila umat manusia dikasih harta yang banyak, lalu badannya sakit, lalu kehidupan di dalam dirinya tidak sempurna, apakah rasanya itu enak? Lalu umat manusia hanya itu meninggal, apakah itu dirasakan enak? Bila umat manusia sakit, dipastikan tidak enak. Bila hidupnya, perjalanan dalam tubuhnya tidak sempurna, itu dipastikan tidak enak. Yang lebih parahnya, yang lebih tidak enaknya, bila Sang Pencipta itu memanggilnya, lalu umat manusia itu mati. Berarti umat manusia itu yang tidak enak itu adalah kematian terhadap umat manusia yang paling ujungnya. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Jadi ujung-ujung umat manusianya itu adalah kematian yang paling tidak enak. Cukup sekian saja pengajian dalam kuliah subuh. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya di dalam kuliah subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina mana Muhammad wa sallim wa rujam wa tabaraka wa ta'ala wa suratul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa majidan rabbana bisultanik ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya azim ya rabbil alamin qayyum yarzuqu ma sya'al quwwah ilahi anta maqsud wa rabbukum bi wa ufawwidu amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati beradi berizkilah wa umurina wa salamati beradi berizkilah wa umurina wa salamati beradi berizkilah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.